Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa bukan? Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Sumani. Kita masih belajar tentang tema lingkunganku. Kemudian subtemanya adalah bagian-bagian rumahku dan juga perabot-perabot yang ada di dalamnya serta bagaimana cara menjaga kebersihannya. Nah, anak-anak, kita akan lanjut untuk belajar, namun sebelum kita masuk di dalam materi pembelajaran tersebut, kita akan berdoa dulu ya. Ibu akan pimpin doanya ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh kembali berjumpa dengan anak-anak kami untuk belajar. Tuhan Yesus, berkati mereka, cerdaskan dan pintarkan mereka, dan berkati juga orang tua murid kami, berkati segala usaha pekerjaan dan kesehatan mereka ya Tuhan. Berkati kami guru-guru, agar Tuhan berikan hikmat, marifat, bijaksana kepada kami untuk mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk membacakan kembali puisi rumahku ya. Kita belajar kembali membacakan puisi rumahku yang Ibu ambil dari kumpulan puisi ciptaan Ibu Sumarni ya. Kita belajar, mari bersama-sama. Rumahku, rumahku bersih dan sehat karena aku rawat setiap saat. Tempatku beristirahat, terhindar dari hujan dan panas. Rumahku, tempatku berkumpul bersama ayah dan ibu. Ketika kami pergi jauh, ku rindu akan rumahku. Nah, anak-anak, demikian puisi tentang rumahku ya. Sekarang kita akan menyaksikan video berikut, yaitu menyanyi tentang rumahku. Bermain selalu
Nah, anak-anak kita sudah menyanyi bersama. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk melihat, mengenal bagian-bagian daripada rumah. Kalau kemarin Ibu sudah memperkenalkan bagian rumah, yaitu atap, dinding, pintu, jendela. Nah, anak-anak tahu bukan fungsi daripada atap? Tahu ya? Atap adalah untuk melindungi dari hujan dan panas, ya. Kemudian dari cuaca-cuaca yang tidak menentu seperti angin ribut dan sebagainya. Kemudian dinding untuk melindungi rumah kita dari segala hal-hal yang jahat seperti pencurian. Kemudian supaya kita aman di dalam rumah. Kemudian pintu adalah untuk supaya kita bisa masuk di dalam rumah kita, ya, karena rumah kita semua di dinding, ya. Kemudian jendela itu adalah fungsinya untuk apa, anak-anak? Jendela? Ya, benar. Jendela supaya angin atau udara, ya, udara bisa keluar masuk di dalam rumah kita. Dan kalau rumah yang ada jendela pasti rumah yang sehat, ya, karena setiap rumah itu harus bebas, ya, udara untuk keluar masuk, bahkan juga sinar matahari, karena kita membutuhkan sinar matahari, kemudian udara yang segar, yang sehat, ya anak-anak. Itu dia fungsi-fungsinya. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk lebih jauh lagi, seperti janji Ibu kemarin. Kita masih belajar tentang ruang yang ada di rumah kita, yaitu satu, ruang tamu seperti ini, ya. Ibu bisa lihat, anak-anak bisa lihat, ya, ruang tamu. Sekarang Ibu lagi ada di ruang tamu Ibu Sumani, ya. Nah, sekarang setelah ruang tamu ada ruang keluarga. Biasanya ruang keluarga itu ada TV. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Ada kursi dan meja juga, ya. Ada gambar-gambar, kemudian ada lampu. Nah, kalau di sini ada lampu yang cantik, ya. Kalau di ruang dapur, apa yang ada di ruang dapur, anak-anak? Anak-anak bisa lihat di sini ada rak-rak atau lemari, kemudian ada mesin cuci juga di situ, ada tong sampah, ada meja dan kursi. Apalagi anak-anak? Ada piring, rak piring dan juga piring-piringnya, serta sendok, gelas, dan banyak lagi alat-alat masak biasanya digunakan oleh mama kita untuk memasak, ya. Kemudian ada keset juga anak-anak, ya. Ada tong sampah. Nah, itu alat-alat yang ada atau perabotan yang ada di dapur anak-anak, ya, dan juga dapur Ibu Sumani, ya. Kemudian kita setelah mengenal ruang keluarga, ruang tamu, kemudian ruang dapur, kita akan masuk lebih jauh lagi ke ruang kamar, ya, kamar tidur. Anak-anak, di sana juga ada banyak peralatan atau perabotan yang ada di kamar tidur. Salah satunya yaitu tempat tidur. Anak-anak punya tempat tidur di rumah? Pasti punya, ya. Bersih tidak? Ya, harus bersih, ya anak-anak, ya, tempat tidurnya, ya. Spraynya kalau sudah dipakai beberapa kali harus dicuci. Kemudian juga sarung bantalnya, ya, semua harus diganti. Tidak boleh dipakai terus-menerus berminggu-minggu, ya, berhari-hari. Kemudian di sana juga Ibu lihat ada kursi belajar dan meja belajar, ya anak-anak. Kemudian ada kaca. Apalagi anak-anak? Ada lampu. Ada apa lagi anak-anak? Ada jam dinding, ya. Nah, banyak sekali barang-barang yang ada di kamar tidur anak-anak. Mungkin juga lemari untuk menyimpan boneka atau mainan anak-anak, ya. Nah, itu dia benda-benda yang ada di dalam ruangan kamar tidur anak. Nah, sekarang Ibu memperlihatkan ini beberapa yang ada di dapur, yaitu teko, kemudian mangkuk. Tapi kalau bantal ada di kamar tidur.
kursi biasanya bisa ada di kamar juga, di kamar tidur juga bisa di ruang keluarga. Kemudian ada piring, ini adalah benda-benda di dapur, televisi di ruang keluarga, kulkas bisa di dapur, kipas angin bisa di ruang keluarga, juga bisa di kamar anak-anak. Dan tempat tidur itu berada di kamar ya, kamar anak-anak. Kemudian apalagi? Nah, sekarang ibu mau tanya sama anak-anak. Pernahkah membantu orang tuamu untuk membersihkan tempat tidur? Kenapa? Karena anak-anak memang harus bertanggung jawab juga untuk bisa membantu orang tua dalam menjaga kebersihan tempat tidurnya. Anak-anak walaupun masih kecil harus melatih diri untuk membantu orang tua bertanggung jawab membersihkan tempat tidur. Kemudian yang ringan-ringan saja anak-anak, seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya, ya. Apalagi anak-anak menyimpan tas pada tempatnya, sepatu pada tempatnya, ya. Tidak boleh sembarangan melempar. Nanti rumah anak-anak atau kamarnya bisa berantakan dan tidak enak dilihat, ya. Nah, anak-anak, kita akan melihat video yang berjudul Akibat Perbuatan yang Tidak Bertanggung Jawab. Mari kita saksikan bersama-sama. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi dan lampu ini? Dek, Adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah, anak-anak, kita sudah saksikan video yang berjudul Akibat Tidak Bertanggung Jawab. Sekarang, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk melihat dan mengenal perabot rumah yang ada di rumah anak-anak yang memiliki bentuk 2 dimensi. Apa itu Bu Sumani 2 dimensi? 2 dimensi itu maksudnya adalah bentuk yang seperti lingkaran,
segitiga, segi empat yang ada di rumah anak-anak. Misalnya mungkin piring, itu bentuknya apa? Lingkaran kan? Kemudian apa lagi? Di kamar tidur anak-anak ada bantal, itu bentuknya apa? Nah, lemari, kulkas bentuknya apa? Anak-anak nanti sebutkan ya di video ya. Oke anak-anak. Nah sekarang kita akan menyaksikan ya video yang memperlihatkan bentuk dua dimensi tersebut. Mari kita saksikan bersama-sama. Created using Powtoon. Nah, anak-anak sudah melihat video benda-benda dua dimensi. Sekarang kita akan melihat tugas yang akan anak-anak kerjakan hari ini. Yang pertama yaitu tugas yang pertama menebalkan huruf yang ada di bawah gambar ya. Ini sudah ada gambar-gambarnya. Kemudian ada tulisannya putus-putus. Anak-anak tebalkan ya. Itu tugas pertama ya anak-anak ya. Tahu anak-anak? Ya Bu. Kemudian yang kedua tugasnya adalah mewarnai kulkas. Ya anak-anak ya. Nah, itu dia tugas-tugas yang harus anak-anak lakukan hari ini. Dan kerjakan ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Dan sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Karena sudah semua Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Dan sekarang kita akan tutup di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar bersama Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Biarlah anak-anak mengerti dan mampu melakukannya. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.